Dalam hitungan ketiga, silahkan Pak Rinto. 1, 2, 3. Selamat siang menjelang sore Bapak Ibu guru hebat. Kita bertemu lagi walaupun berjauhan, tapi kita berdekatan dengan adanya media. Tidak seperti pada masa perjuangan sebelum bangsa Indonesia merdeka. Kita bertemu lagi dalam Diklat Gumun, Guru Mengajar Nusantara. Kali ini kita akan mendengarkan paparan dari Ibu Nur Fadilah dari Bekasi yang akan menyampaikan tentang materinya. Selamat siang dan selamat sore. Nah, kita mulai saja. Untuk itu saya serahkan kepada moderator Pak Priyo. Monggo Pak Priyo. Terima kasih Pak Stefanus Sarento yang telah memberikan kesempatan kepada saya menjadi moderator. Dalam hal ini, siang ini paparan yang akan disampaikan oleh beliau Ibu Nur Fadilah tentang beragama di Indonesia dalam rahmatan lil alamin. Baiklah Bapak Ibu hebat semuanya, saya kira kita semuanya masih semangat siang ini untuk mengikuti paparan yang disampaikan nanti oleh Ibu Nur Fadilah. Baiklah Bapak Ibu, sebelum Ibu Nur Fadilah akan menyampaikan, baiklah akan saya bacakan kurikulum vitae-nya beliau. Nama Ibu Nur Fadilah MPD, tempat tanggal lahir Bekasi 12 November 1974, agama Islam kewarganegaraan Indonesia, pendidikan S2 Magister Pendidikan, alamat di Jalan Rawasilam 1 RT 06 RW 06 nomor 48 Kelurahan Kaliabang Tengah, Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi. Jauh ya. Kemudian untuk emailnya fadilahnur1974@gmail.com. Pendidikan formal beliau menempuh mulai dari MI At-Taqwa Kota Bekasi, kemudian MTS At-Taqwa Putri Kota Bekasi, Madrasah Aliyah At-Taqwa Putri Kota Bekasi, PGSD MIS Sekolah Tinggi Agama Islam Siliwangi Bandung, kemudian S1-nya STAI At-Taqwa Kabupaten Bekasi, dan terakhir menempuh S2 Manajemen Pendidikan Universitas Islam 45 Bekasi dan selesai tahun 2017. Kemudian untuk non formalnya beliau juga aktif dalam MC, pernah beliau ikuti melalui kursus MC kepada Didi Prayuda. Kemudian pengalaman kerja sebagai guru PAI SMP tahun 2020, guru PAI SD tahun 2010 sampai 2020, guru MI tahun 98 sampai 2003, guru MTS At-Taqwa 10 tahun 2003 dan sampai 2010, dan sekarang menjadi Wakasek Desa Ibtidaiyah tahun 2005 sampai saat ini. Baiklah Bapak Ibu guru hebat yang saya banggakan, untuk lebih singkatnya saya kira kurang berbijaksana kalau saya terlalu banyak berkata-kata. Marilah kita semuanya mengikuti paparan presentasi aplikasi media pembelajaran menggunakan aplikasi SAT dengan judul Islam Rahmatan lil Alamin yang akan dibawakan oleh Ibu Nur Fadilah MPD. Kepada Ibu Nur Fadilah dipersilakan. Terima kasih moderator Bapak Rio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa ba'du.
Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah mempertemukan kita melalui media super hebat ini. Mungkin di antara Bapak dan Ibu hanya saya yang punya letak geografis yang lumayan jauh. Terus terang kronologi saya ingin bergabung di Gumun ini memang lumayan agak sulit. Tapi alhamdulillah tercover juga saya di grup ini. Senang sekali berjumpa dengan Bapak dan Ibu guru hebat Nusantara, terutama Bapak dan Ibu yang sudah bergabung di room ini. Bapak dan Ibu yang terhormat, materi yang akan saya sajikan di sini adalah toleransi sebenarnya, kalau dalam bahasa Arabnya tasamuh. Kebetulan metode atau materi toleransi ini ada di kelas 9 semester 2. Nah, kalau untuk hal yang akan coba saya angkat untuk kemudian kita bincangkan di sini adalah Islam rahmatan lil alamin, karena kebetulan konsentrasi saya selain sebagai guru PAI di SMPN 42 Bekasi, saya juga aktif di organisasi Asosiasi Guru Pendidikan Agama Islam Indonesia. Jadi saya menitip salam dan pesan kepada para guru agama Islam se-Indonesia. Mari bergabung bersama saya dalam rumah besar kita, yaitu APAI. Sampaikan salam kami kepada para guru agama di tempat Bapak bertugas, Bapak dan Ibu. Baiklah Bapak dan Ibu, akan kita coba lihat yang akan kita bawakan soal ini. Bapak dan Ibu, saya sengaja mengambil Islam rahmatan lil alamin, bahasa Arab memang, tapi sebenarnya makna dari Islam rahmatan lil alamin ini sangat berkaitan erat dengan materi yang sudah dipaparkan secara gamblang oleh Pak Rinto tadi, yaitu nasionalisme. Islam rahmat seluruh alam. Islam adalah agama damai. Islam adalah agama yang menghendaki setiap orang yang ada bersama-sama pemeluk Islam itu bergandengan tangan, hidup rukun dan saling berkasih sayang. Oleh karena itu ada satu pernyataan dari Nabi Muhammad SAW tentang kriteria keimanan seseorang berkaitan dengan sikap sosialnya terhadap sesama. Beliau bersabda yang artinya, barang siapa yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, maka hendaknya dia harus berbuat baik kepada sesama. Dalam hadis lain, tidaklah beriman seseorang di antara kalian bila sudah menyakiti hati tetangganya. Ini membuktikan bahwa ini hanya sosial jadi ukuran iman seseorang. Oleh karena itu kita sebagai guru tidak hanya sebagai guru agama, kita itu berkewajiban menumpukan sikap sosial yang baik kepada peserta.
perbedaan dalam perbedaan akan ada suatu jadi salah menyikapi perbedaan itu. Bu Nur Fadila, maaf, Ya, iya Ibu. suaranya kurang jelas. Kemudian Kenapa ya Bunda? ada kayak angin-angin gitu ya, kayak ada mungkin Bapak Ibu yang lain mohon di mute terlebih dahulu mikrofonnya. Pak Rinto, bisa di mute all Pak Rinto? Sama saya juga iya, sementara saya nggak ada Iya, apa-apa Pak di sini. Rinto, mohon di mute all mikrofon peserta. Oke, Pak Rinto. Halo Pak Rinto. Bapak dan Ibu, Pak Hendro, Pak Priyo, mohon tolong dimatiin dulu mikrofonnya. Ya, terima kasih Pak Priyo. Tinggal Pak Hendro. Mohon Pak Hendro di mute terlebih dahulu mikrofonnya. Pak Rinto, halo Pak Rinto. Ya, Mohon di mute terlebih dahulu mikrofonnya Pak Hendro. Mute all aja bisa juga. Diklik di nama peserta, kemudian diklik mute all. Halo, terima kasih. Masih. Terima kasih, Pak Rinto. Boleh saya lanjutkan? sama-sama. Oke. Realitas sosial keberagaman di sekolah. Keberagaman di sekolah ini sudah bukan rahasia lagi karena memang di setiap sekolah pasti ada perbedaan, pasti terdapat perbedaan. Berbeda suku, bahasa, agama, itu pasti ada di lingkungan kita. Sebagai seorang guru, bagaimana kita bisa menjembatani perbedaan ini agar menjadi sebuah harmonisasi indah? Sebagai contoh saja, sebelum saya ke materi, bahwa di sekolah saya itu ada semacam program sekolah inspirasi. Bahwa sekolah inspirasi itu adalah bagaimana sekolah tersebut mampu memberikan inspirasi kepada sekolah-sekolah lain tentang keharmonisasian dalam keberagaman. Nah, baiklah, ada tulisan di sana bahwa Indonesia adalah negara yang memiliki keragaman budaya dan agama. Diusahakan dari keragaman itu kita bisa bergandengan tangan, kita bisa saling memahami, saling menghargai. Kaitannya ketika ada saling menghargai, ada saling memahami, diharapkan ada timbul perasaan cinta, Perasaan cinta dan sayang kepada sesama adalah gambaran nasionalisme dan cinta negara. Baik para ibu, bapak, guru hebat, mari kita saksikan tayangan berikut ini. Ingin memberitahukan kepada ibu bahwa ini adalah video yang saya bersama dengan teman-teman AKPAI tayangkan dalam acara nasionalisme dalam bingkai Islam Rahmatan lil Alamin. Ketika itu dihadiri oleh Ibu Puan Maharani. Selamat menyaksikan. Oh iya, ya, saya coba.
Oke, terima kasih Bapak dan Ibu guru hebat yang sudah menyaksikan tayangan video ASIAP tadi. ASIAP itu adalah Academy Show Your Ideas for Peace. Jadi diharapkan bahwa dengan adanya program ini kita bisa menjaring para duta-duta perdamaian atau duta-duta damai pelajar Indonesia melalui Akademi Show Your Ideas for Peace atau ASIAP ini.
Nah, melalui tayangan ini kita bisa kaitkan antara materi nasionalisme yang sudah kita dapati dari paparan Pak Harinto tadi. Berikutnya, Bapak dan Ibu, mengapa guru agama direkrut untuk bergabung bersama dalam asosiasi AKPAI, tujuannya supaya guru agama bisa menjadi agent of change, agen perubahan yang akan bisa membawa Indonesia lebih damai, Indonesia lebih sejahtera, Indonesia dengan segala keberagamannya, Indonesia dengan segala kehebatannya. Oke. Baiklah para ibu, kita kembali kepada realitas sosial keberagaman di sekolah dan peran guru. Sudah menjadi pengetahuan kita semua bahwa peran kita banyak sekali, mungkin diantaranya sebagai korektor, di mana ketika ada sebuah kita dapati ketidakharmonisan dalam sebuah keberagaman, kita dapati adanya perilaku yang sedikit bertentangan dengan keharusan dan norma kepatutan. Disitulah peran kita sebagai korektor. Selanjutnya inspirator. Peran guru dalam hal ini sangatlah penting. Dalam bahasa agamanya itu uswah atau contoh teladan, di mana sang inspirator diharapkan mampu menjadi panutan bagi setiap siswa, terlebih pada masa milenial seperti sekarang ini, di mana banyak sekali tontonan, banyak sekali tayangan yang tidak bisa dijadikan tuntunan. Oleh karena itu, peran kita sebagai guru hendaknya kita harus bisa memediasi, menjadi mediator bagi para siswa kita dalam menjembatani antara kita, sekolah, dengan media sosial atau ruang publik yang biasa digeluti atau yang biasa dinikmati oleh para pelajar, terutama pelajar yang sudah mulai usia SMP dan SMA. Yang selanjutnya sebagai informator. Nah, aktualisasi kita, upgrading kita dalam hal ilmu pengetahuan dan teknologi akan sangat mendukung peran kita sebagai informator, terutama dalam hal teknologi, karena sebagai guru dituntut kita untuk setingkat lebih maju dari para siswa kita. Selanjutnya sebagai organisator, peran seorang guru hendaknya harus menjadi seorang organisator, di mana kita harus bisa menjadi muara, menjadi tempat buat siswa-siswa kita yang beragam dalam segala segi dan sisi. Motivator penting sekali. Sebagai seorang guru harus memotivasi setiap peserta didiknya, terutama buat mereka yang sedang dalam kondisi tidak terlalu baik dalam kasus atau permasalahan yang dialami. Inisiator, saya singkat saja. Selanjutnya sebagai pembimbing, makanya sebagai seorang guru kita juga merangkap sebagai seorang BK di kelas kita masing-masing. Selanjutnya sebagai pengelola kelas pasti. Makanya ini terjadi kadang suka ada perbedaan antara dikotomi antara peran seorang BK dengan seorang pengelola kelas. Kadang pengelola kelas dalam hari ini wali kelas atau yang lainnya, ketika mendapati ada sebuah permasalahan dalam kelasnya langsung saja diserahkan kepada BK, padahal seharusnya hal seperti itu masih bisa dilaksanakan, masih bisa ditangani oleh pengelola kelas atau wali kelasnya masing-masing. Selanjutnya di antara perbedaan yang ada, keberagaman suku, keberagaman bahasa, budaya, kecerdasan, status sosial, serta keberagaman agama, ini yang menyebabkan berpotensi untuk adanya perpecahan. Disinilah peran kita sebagai guru untuk bisa menjembatani segala perbedaan ini akan menjadi sebuah harmonisasi yang indah tentunya. Oke, toleransi. Pasti sebenarnya toleransi sudah bukan hal yang aneh lagi. Bahwa toleransi adalah suatu sikap saling menghormati dan menghargai antar kelompok atau antar individu dalam masyarakat atau dalam lingkup lainnya, dalam hal ini sekolah. Selanjutnya,
seperti yang di depan tadi saya sudah coba kemukakan bahwa kegiatan toleransi di sekolah diantaranya pembagian kelompok belajar dengan dinamika kelompok. Biasa kita sudah setiap kali melakukan KBM ada dinamika kelompok, di mana kita tidak pernah mendikotomi seseorang berdasarkan suku, bahasa, ataupun warna kulit, atau jenjang pendidikan, atau jenjang ekonomi, atau status ekonomi yang lainnya. Nah, jadi dinamika kelompok itu adalah salah satu caranya kita untuk mencoba menanamkan sifat toleransi kepada anak-anak kita. Selanjutnya pembelajaran yang partisipatif dan memberdayakan. Kalau tadinya pembelajaran dahulu mungkin ketika kita pembelajaran itu berpusat kepada seorang guru, sekarang menjadi dikolaborasi, menjadi dirubah sedikit menjadi pembelajaran berpusat pada siswa. Ini dalam rangka menciptakan pembelajaran yang partisipatif dan memberdayakan. Selanjutnya kelas inspiratif, seperti yang saya sudah bilang tadi, kelas inspiratif itu bisa kita ciptakan terutama ketika di event-event tertentu, ketika ada Hari Kartini, atau biasanya di Hari Kartini kita kan biasa meminta anak-anak kita untuk memakai baju adat sesuai yang mereka inginkan. Sama ketika dalam acara sanlat gitu, kita juga berbagi zakat, berbagi sedekah, biasanya tidak membedakan gitu. Ketika mereka berhak ya kita berikan saja. Selanjutnya ada kunjungan pendidikan, biasanya ini field trip ya biasanya kunjungannya itu. Saya pernah diajak oleh komunitas atau FKG PAITK. Kebetulan FKG PAITK-nya ini TK Muslim, tapi berkunjung ke TK non Muslim. Ketika itu TK-nya TK Hindu di sekitar kami, dan itu menginspirasi sekali. Selanjutnya kegiatan sosial kemanusiaan. Nah, ini mungkin untuk yang sifatnya sosial sudah tidak aneh lagi. Di sekolah itu sering sekali banyak kegiatan sosial, terutama ketika ada bencana alam. Pasti kita sebagai guru akan tergerak hati untuk kemudian mengetuk rasa sosial anak-anak kita dengan mengumpulkan sumbangan-sumbangan. Inilah landasan mengapa saat ini sedang dibumikan Isra. Isra itu Islam rahmatan lil alamin. Landasannya seperti ini berdasarkan Quran surah Al-Baqarah ayat 256. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum. Bahwa semua manusia di mata Allah adalah sama, laki-laki, perempuan, berbeda suku, berbeda bangsa. Yang membedakan hanyalah ketakwaannya saja, keimanannya saja. Nah, berikutnya Islam juga sangat tidak mentolerir adanya kekerasan. Andai pun ada kekerasan yang mengatasnamakan Islam, itu bukan Islamnya, tapi itu lebih kepada oknumnya atau perorangannya. Karena Islam jelas sekali menjelaskan dalam Quran itu Al-Baqarah ayat 256 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. La ikraha fid din. Tidak ada paksaan dalam hal beragama. Selanjutnya adalah kum dinukum waliyadin. Ini toleransi, ini dasar-dasar atau landasan toleransi. Bagimu agamamu, bagiku agamaku. Jadi masing-masing saja, tidak diizinkan atau tidak dibolehkan untuk saling mengganggu. Selanjutnya Al-Quran surah 5 ayat 9. Bismillahirrahmanirrahim. Wala yajrimannakum syana'an qaumin ala alla ta'dilu ya'dilu huwa aqrabu littaqwa. Janganlah kebencian suatu kaum mendorong kamu bertindak tidak adil. Berlakulah adil, itu lebih dekat kepada takwa. Oke, demikian materi ini Bapak dan Ibu. Karena terjeda dan terbatasi oleh waktu,
jam 3:05 untuk materi saya cukupkan. Kemudian saya lanjutkan dengan evaluasi, baru kita lanjutkan dengan sesi tanya jawab atau dialog. Saya butuh masukan dari Bapak dan Ibu untuk memperkaya wawasan dan hazanah saya tentang bagaimana menciptakan Isra atau Islam Rahmatan lil Alamin, khususnya di lingkungan sekolah, juga umumnya untuk Indonesia. Berikut ini materinya. Nan sesuka hati ini yang benar-benarnya, ini jawaban yang dibenarkan. Kita klik ini Al-Hujurat tadi. Ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Ya, lita'arafu di sini saling mengenal, karena ada pepatah mengatakan bila tak kenal maka landasan keberagaman dalam Islam. Yang paling takwa. Oke, bila siswa kita menjawab betul semua. Demikian para bapak dan peran saya. Waktu kami kembalikan kepada moderator Bapak Stefanus Harimurti. Silakan Pak. Mohon maaf Pak Priyo ya. Oke, silakan Pak Priyo, Pak moderator. Silakan. Oh iya. Terima. Gimana? Sudah Bu? Ya, sudah Pak. Nanti ada sesi. Terima kasih. Okay. Terima kasih kepada Ibu Nur Fadilah yang telah memaparkan tentang Islam Rahmatan lil Alamin. Memang bangsa Indonesia diciptakan dari sejak awal dalam kondisi yang sangat beraneka ragam. Sampai saat ini juga masih dalam keberagaman, dan dalam lambang negara kita tertulis Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda tetapi tetap dalam kondisi satu. Kemudian tugas kita hanya untuk memelihara keberagaman ini. Itu ya Ibu Nur Fadilah. Tepat sekali Pak, tepat sekali. Untuk selanjutnya, untuk Bapak Ibu guru hebat yang ada di room ini, silahkan kalau misalnya ada pertanyaan atau masukan, saran, ide dan sebagainya untuk yang ada di sini, segera dapat disampaikan langsung atau melalui chat yang sudah ada di kolom bawah. Pak Priyo, saya mau tanya Pak Priyo, Ibu Siti Mulyani. Silakan Ibu Siti Mulyani @gmail. Silakan Ibu untuk ke Bu Nur Fadilah. Baik Bu Nur, terima kasih Bu Nur. Ini saya punya latar belakang ilmu sosiologi Bu Nur, jadi agak nyambung dengan materi ini ya. Iya Bu. Nah Bu Nur, kalau di sekolah itu sekolahnya Bu Nur ada yang non Muslim nggak Bu Nur? Ada Bu, pasti ada. Oh oke, pasti ada ya. Jadi bagaimana praktek misalnya saling mengucapkan hari-hari besar tertentu ya? Apakah ini juga dilakukan atau tidak ada Bu? Misalnya yang Muslim mengucapkan selamat Natal gitu, atau yang Natal gitu selamat Idul Fitri. Bagaimana interaksi antar siswa seperti itu? Itu Bu Nur. Terima kasih Bu Nur. Oke, Pak Priyo bisa langsung saya jawab Pak Priyo? Iya, langsung dijawab saja Ibu. Oke. Ibu apa, mohon maaf saya lupa namanya. Pokoknya terima kasih ya. Iya. Oke, terima kasih banyak atas pertanyaannya yang sangat-sangat inspiratif. Ibu benar sekali bahwa guru agama dituntut untuk bisa bersikap dalam hal ini
harus bisa menjembatani perbedaan, terutama perbedaan dalam hal beragama ya. Oke Bu, sebagaimana kita tahu bahwa dalam Islam itu kan jelas sekali ada pernyataan tadi saya sudah bacakan bahwa dalam surah Al-Kafirun ayat terakhir itu merupakan pernyataan tegas seorang muslim ketika ada lakum dinukum waliyadin, bagimu agamamu, bagiku agamaku. Artinya apa? Yang ditekankan di sini bukan berarti kita saling berkolaborasi atau saling bertukar keyakinan gitu. Tapi yang dikembangkan itu sikap saling menghargai. Sebagai contoh, ketika pelajaran agama Islam, contoh di kelas saya ada 3 orang non muslim. Setiap kali saya akan masuk ke kelas, saya selalu tawarkan pada anak-anak saya yang baik itu, saya bilang, saya selalu cerita ke rekan-rekan saya bahwa saya punya siswa sangat manis dan sangat baik sekali gitu. Nah, ketika saya akan memulai pembelajaran, saya selalu akan berikan kebebasan buat mereka untuk menentukan pilihan. Mau di dalam kelas silahkan, karena kebetulan untuk pelajaran agama kan tidak mesti harus selalu belajar Al-Quran, karena di sana ada pendidikan sosial, ada karakter yang mesti mereka juga tahu gitu. Kalau memang mau tinggal di kelas silahkan, mau pilih keluar kelas juga silahkan. Dan saya juga selalu memberikan kebebasan buat mereka untuk membawa kitabnya sendiri atau membawa hal-hal yang perlu mereka baca ketika pelajaran agama gitu. Nah, ketika perayaan agama, suatu agama tertentu, saya memang tidak pernah menekankan untuk silahkan mengucapkan ucapan selamat kepada saudaramu yang tidak seagama. Saya tidak pernah menganjurkan itu gitu. Karena buat saya itu adalah komitmen kita bahwa lakum dinukum walidin, buat kamu bagimu agamamu, buatku agamaku. Tapi kita tetap menekankan sikap saling menghargai dan tidak boleh saling mencaci apalagi membenci gitu. Nah, jadi ketika ada yang mengucapkan selamat hari raya Idul Fitri, kita dengan sangat antusias menerima itu dan terima kasih gitu. Pun sebaliknya kalau anak kita ada yang mengucapkan selamat Natal ya gitu oleh anak kita ya, tanpa kita yang menyarankan, silakan saja, saya tidak pernah marah gitu, karena itu adalah hak mereka dalam menjalin kebersamaan gitu. Nah, saya tidak pernah menganjurkan silakan ucapkan selamat, tidak, tapi saya memberikan kebebasan karena itu hak asasi buat saya, menurut saya. Seperti itu Ibu. Oke Bu Nur, saya senang sekali nih dengan jawaban Ibu ya. Jadi memang melarang tidak, kemudian menyuruh juga tidak, artinya memberi kebebasan. Jadi ketika keyakinan kita itu terhadap agama lakum dinukum waliyadin gitu ya, tapi dalam relasi Ibu tidak mengedepankan dari iman Ibu untuk anak-anak Ibu. Saya senang sekali Bu, terima kasih Bu ya. Sama-sama. Terima kasih. Jadi memberi kebebasan kepada siswa ya. Jadi disinilah menurut saya toleransi yang dikembangkan oleh guru itu juga dalam arti prakteknya seperti itu. Oke, terima kasih Mbak Nur. Oke Ibu, salam sama guru agama Islam yang ada di sekolahnya ya. Mohon agar bisa bergabung dengan Rumah Besar AKPAI se-Indonesia. Terima kasih Bu. Apa Bu, Rumah Besar? Asosiasi Guru Pendidikan Agama Islam Indonesia. Kami bilang Rumah Besar Guru Agama AKPAI Bu. Oh ya. Saya bukan guru Bu, saya Widya Suara, tapi coba saya sekali-sekali saya akan tengok ya. Iya, karena saya sosiolog Bu, jadi ya saya sangat senang kalau misalnya di sekolah-sekolah terjadi pembelajaran seperti ini. Oke, terima kasih Bu Nur, sangat inspiratif. Iya. Terima kasih Ibu Siti Mulyani, pertanyaan yang sangat berbobot sekali. Itu tadi ada tawaran untuk guru agama masuk apa itu Ibu? Asosiasi Guru Pendidikan Agama Islam Indonesia. Asosiasi Guru Agama Islam Indonesia. Asosiasi Guru Pendidikan Agama Islam Indonesia. Oh gitu. Itu linknya di mana itu Bu? Kita sudah punya channel
Pak, kita sudah punya channel dan kalau memang guru agama Islam dalam satu sekolah itu aktif di KKG-nya, pasti KKG-nya tahu itu apa itu. Karena kami itu membawahi seluruh KKG dan MGMP PAI. Di Indonesia? Iya, di Indonesia, Pak. Se-Indonesia. Begitu. Maksudnya nanti ya kalau bisa saya tawarkan kepada teman saya yang PS supaya beliau coba itu Iya, nanti akan saya minta cross check oleh masing-masing. Teman-teman Bapak Ibu yang ada di sini yang ada guru agama Islam aktif ya, masuk ke organisasi itu ya, Ibu Nur. Iya. Ya. Untuk selanjutnya, monggo Bapak Ibu hebat yang ada di room ini untuk pertanyaan selanjutnya bisa langsung disampaikan melalui mic atau melalui chat yang ada di bagian bawah. Monggo. Pak Priyo, kalau nggak ada yang bicara, saya boleh lagi nggak sharing? Dengan Ibu Siti Mulyani. Iya, jadi ke Nur. Oke, boleh silakan. Saya itu Widya Suara di Kementerian Sosial, saya di Balai Besar Pendidikan dan Kesejahteraan Sosial. Kami juga punya program namanya Jembatan Persahabatan. Jadi kita camp gitu ya Bu ya, ada camping itu yang memang mempertemukan dari siswa-siswa SLTA terutama itu dari berbagai miskin namanya, generation ya, dari berbagai unsur agama dan suku untuk berinteraksi satu sama lain. Jadi tidak hanya satu sekolah Bu, jadi kami memfasilitasi juga sekolah-sekolah sekota Yogyakarta untuk bertemu, kemudian berinteraksi. Jadi akhirnya jadi yang dari Muhammadiyah juga ketemu dengan dari yang Kristen gitu ya. Kalau sekolah negeri kan sudah biasa ya Bu ya. Tapi kalau sekolah keagamaan kan, keagamaan kan seringkali tidak punya pengalaman ya. Jadi kita ingin juga mereka itu tidak punya persepsi negatif terhadap teman-teman yang tidak beragama. Nah itu salah satunya kami juga punya program itu. Gitu. Oh iya, Ibu boleh bekerja sama Bu dengan kami Bu. boleh bekerja sama dengan kami. Kami sudah biasa bekerja sama dengan TAF, The Asia Foundation. Oh dengan TAF ya Bu ya? Iya. Nah, Ibu kita biasa sama ke mereka. Kakak Jame. Iya. Iya Ibu dengan TAF. Kita sudah sampai dengan saat ini masih terus dengan TAF. Oh ya, menarik sekali Mang, harus begitu Bu, harus kita pertemukan juga ya sekolah-sekolah yang berafiliasi agama tertentu ya, supaya bisa saling memahami gitu. Betul Ibu. Oke, betul Bu, itu PR kita bersama untuk anak-anak kita ya Bu ya. Oke. Insyaallah. Amin. Iya, begitu. Ada lagi dari Bapak Ibu yang masih ada di room ini untuk bertanya tentang keberagaman atau toleransi Islam yang ada di Indonesia mungkin atau dunia. Masih ada lagi? Tidak ada? Ya, kalau tidak ada untuk closing silakan Ibu Nur Fatika menyampaikan closing. Oke. Bapak dan Ibu yang terhormat, peserta Gumun yang hebat. Sebenarnya Islam Rahmatan lil Alamin ini realisir berkat adanya pemikiran para pemerhati, terutama mereka-mereka yang memang sangat peduli terhadap keutuhan NKRI. Karena kita tahu banyaknya kekerasan, banyaknya sengketa di sana sini itu disebabkan karena beberapa faktor. Dari beberapa faktor penyebab adanya perpecahan itu, ternyata satu benang merahnya bahwa kurangnya tabayun, kurangnya cross check dari para kita, bahwa setiap kali kita menemui atau mendapatkan berita-berita langsung saja tanpa ada verifikasi, tanpa ada telusur,
Nah, disinilah akar-akar dari permasalahan perbedaan yang terkesan menimbulkan perpecahan. Oleh karena itu, maka marilah budayakan bertabayun, klarifikasi setiap kali kita mendapatkan sebuah berita gitu. Makanya ketika seorang guru sudah membudayakan tabayun, klarifikasi terlebih dahulu, insya Allah budaya ini pun akan bisa tertular dan akan ditularkan dengan mudah kepada para peserta didik di lingkungan kita masing-masing. Terima kasih para Bapak dan Ibu, terima kasih juga buat para rekan saya, Pak Stefanus Sarinto, Pak Prio, Ya, sama-sama. instruktur yang sangat-sangat sabar dalam membimbing kami, juga para partisipan yang sudah aktif mengikuti materi ini, terkhusus untuk Ibu Widya Iswara. Semoga di lain kesempatan kita bisa dipertemukan oleh TAF atau organisasi atau orang yang peduli tentang bagaimana pentingnya menumbuhkan nasionalisme melalui jalur-jalur keagamaan atau budaya. Terima kasih para Bapak dan Ibu, mohon pamit, mohon maaf. Mudah-mudahan kebersamaan kita ini akan membawa keberkahan, kebaikan, kebahagiaan, keselamatan buat kita dunia sampai akhirat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Nur Fadilah yang telah menyampaikan paparan tentang Islam Rahmatan lil Alamin pada sesi siang hari ini. Saya sebagai moderator Prio Patmono, mohon maaf jika ada kesalahan dan kesalahan, tutur kata yang baik di HP atau laptop Bapak Ibu, dan mohon maaf yang sebesar. Yang akhiri, terima kasih. Dan waktu saya kembalikan kepada host kita, Bapak Stefanus Sarinto, SPD. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Prio. Terima kasih untuk Ibu Nur Fadilah, Ibu Setiawati, dan Ibu yang lainnya, dan Bapak yang lainnya. Terima kasih telah mengikuti acara Dikdar Gumun pada sore hari ini. Dan untuk selanjutnya, marilah acara ini sudah selesai, marilah kita tutup dengan berdoa. Selesai, terima kasih untuk semuanya dan maafkan saya kalau ada kekurangan dalam membawakan acara pada kesempatan ini. Terima kasih. Terima kasih kembali. Ya, sama-sama. Terima kasih Pak Rinto, terima kasih Bu Nur Fadilah. Ya, Sampai